wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Suryana Agustina Putri dengan NIM 1824258 dari program studi akuntansi syariah. Sebelumnya yang terhormat pada dosen pembimbing mata kuliah metodologi penelitian, Ibu Nina Zakia MSI. Ibu, perkenankan saya untuk bisa menyampaikan hasil penelitian saya yang berjudul tentang pengaruh audit tenure dan audit market concentration terhadap kualitas audit syariah pada perusahaan industri barang konsumsi yang terdaftar di Indeks Saham Syariah tahun 2020 sampai dengan tahun 2024. Nah, untuk bab pertama ini pada latar belakang penelitian, kita mengetahui bahwasanya banyak sekali lembaga-lembaga keuangan syariah yang memerlukan kualitas audit syariah yang baik. Di mana dalam proses kualitas audit syariah ini ada auditor eksternal dan auditor internal. Pada auditor eksternal ini, maka saya akan meneliti tentang audit tenure dan juga audit market concentration. Langsung saja ke rumusan masalah. Pada penelitian ini saya mengangkat 3 rumusan masalah. Yang pertama itu adalah bagaimana pengaruh audit tenure terhadap kualitas audit syariah pada perusahaan barang industri konsumsi yang terdaftar di Indeks Saham Syariah ISSI tahun 2020 sampai 2024. Kemudian yang kedua, bagaimana pengaruh audit market concentration terhadap kualitas audit syariah pada perusahaan barang industri yang terdaftar di ISSI tahun 2020 sampai 2024. Kemudian yang ketiga, bagaimana pengaruh antara audit tenure dan audit market concentration terhadap kualitas audit syariah pada perusahaan barang industri konsumsi yang terdaftar di ISSI tahun 2020 sampai 2024. Ada pembatasan masalah pada penelitian ini. Yang pertama adalah dalam audit tenure ini kita hanya menghitung pada jumlah masa perikatan berturut-turut antara auditor dengan klien. Kemudian audit market concentration menggunakan rumus-rumus tertentu. Kemudian pembatasan masalah yang kedua adalah banyaknya faktor-faktor yang mempengaruhi pada kualitas audit syariah. Di sini saya hanya mengambil tentang audit tenure dan audit market concentration. Dan yang ketiga, penelitian ini hanya membahas pada perusahaan barang industri konsumsi yang terdaftar di Indeks Saham Syariah tahun 2020 sampai tahun 2024. Adapun manfaat penelitian ini ada manfaat bagi akademisi dan juga manfaat bagi peneliti selanjutnya. Kemudian bab 2 kajian pustaka. Di sini ada kerangka penelitian, di mana yang di atas sejauh ini merupakan judulnya. Kemudian ini dilakukan penelitian di perusahaan industri barang konsumsi yang terdaftar di ISSI, di mana terdapat 2 variabel independen, yaitu audit tenure dan audit market concentration. Kemudian ada variabel independennya, yaitu kualitas audit syariah. Nah, sebelumnya saya di sini mengambil penelitian terdahulunya. Yang pertama itu oleh Fadila Rizky Afifah, di mana judulnya ini pengaruh audit tenure dan audit market concentration terhadap kualitas audit syariah pada perusahaan yang terdaftar di Jakarta Islamic Index tahun 2019 sampai 2020. Nah, hasilnya di sini menunjukkan bahwa audit tenure memiliki pengaruh negatif dan tingkat signifikansinya rendah terhadap kualitas audit syariah. Sedangkan pada audit market concentration-nya memiliki pengaruh negatif dengan tingkat signifikansinya rendah terhadap kualitas audit syariah. Dan selanjutnya pada audit tenure dan audit market concentration tidak ada pengaruh dan tingkat signifikansinya terhadap kualitas audit syariah. Terus hipotesis penelitian ini, peneliti hanya mengambil 3 hipotesis sesuai dengan rumusan masalah. Yang pertama, audit tenure berpengaruh negatif terhadap kualitas audit syariah. Kemudian yang kedua, audit market concentration berpengaruh positif terhadap kualitas audit syariah. Dan yang ketiga, hipotesis 3, audit tenure dan audit market concentration berpengaruh terhadap kualitas audit syariah. Nah, pada bab 3 metode penelitian. Nah, pada penelitian kali ini, peneliti menggunakan metode asosiatif dengan pendekatan kuantitatif. Nah, pada ini ada penelitian kepustakaan yang diambil dari website ISSI melalui website resmi www.idx.co.id dan www.syariahsaham.com dan sumber lainnya seperti buku maupun jurnal penelitian. Nah, populasi dan sampel. Pada ini saya mengambil populasi seluruh perusahaan barang industri konsumsi yang terdaftar di ISSI tahun 2020 sampai dengan tahun 2024, yakni berjumlah sebanyak 29 perusahaan. Kemudian sampelnya di sini saya juga mengambil 29 perusahaan, di mana pemilihan sampel menggunakan teknik purposive sampling. Nah, variabel penelitian terdapat ada 3. Yang pertama itu ada audit tenure sebagai
peringkatan pertama itu 1, kemudian tahun peringkatan 2, tahun peringkatan 3. Dan yang ketiga itu pada audit curriculum concentration menggunakan rumus Herfindahl Huisman Index atau HHI. Nah, selanjutnya analisis data ini menggunakan analisis regresi logistik, kemudian nanti datanya diolah menggunakan SPSS 25. Di antaranya yang pertama ada analisis statistik deskriptif, kemudian yang kedua ada uji asumsi pasif, di mana di sini peneliti hanya mengambil uji multikolinearitas, dan yang ketiga uji hipotesis. Ada menilai kelayakan model regresi, menilai keseluruhan model, menganalisis profesi determinasi, model regresi logistik, dan uji WALT. Baik, kemungkinan ini adalah hasil seminar sebelum dan kemudian saya ucapkan terima kasih banyak atas perhatian dari Ibu Nina Zakia. Terima kasih dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.